Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca sabda Tuhan dan merenungkannya. Kita berdoa. Ya Allah, Engkau memberi kami kehidupan setiap hari. Dan kehidupan-Mu itu memampukan kami untuk menyambut kehadiran-Mu di dalam setiap peristiwa hidup kami, baik maupun buruk. Memampukan kami untuk menyambut Dikau di dalam wajah sesama kami, yang kami cintai maupun orang asing yang tidak kami kenal. Dan kami sungguh memohon agar Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk sungguh merasakan kehadiran-Mu melalui segala peristiwa dan setiap orang yang kami jumpai itu. Untuk itu dengan roh yang sama, kami membutuhkan tuntunan Tuhan tatkala kami saat ini membaca sabda Tuhan diberitakan. Bersabdalah, kami telah siap untuk mendengarkan. Kami melandaskan doa ini hanya di dalam Yesus Kristus yang sudah menyambut kami dan yang boleh kami sambut di dalam sepanjang kehidupan kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang dibaca dan diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-42. Injil Matius pasal yang ke-10, ayat 40 sampai dengan 42. Demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia, saudaraku, ketahuilah adalah orang yang dengan pertolongan Roh Kudus berusaha untuk memahami apa yang didengarkannya. Tetapi lebih berbahagia mereka yang melakukan apa yang dipahaminya itu. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema kita pada hari Minggu ini adalah Kristen penyambut versus Kristen upahan. Dan tema yang menarik ini tentu bisa kita perluas menjadi manusia penyambut versus manusia upahan. Nah, tema ini jelas menampilkan dua jenis orang Kristen atau dua jenis manusia. Saya tidak ingin mengatakan bahwa ada dua jenis manusia atau orang Kristen di dalam bacaan kita. Tidak, sebab apa yang kita baca di sini, di dalam bacaan kita ini, hanya menampilkan satu jenis orang Kristen. Siapa murid Kristus yang dipanggil dan yang diutus itu. Dan semoga itu termasuk Anda dan saya. Jelas di dalam bagian ini Yesus memaparkan, apalagi ketika kita meletakkannya dalam seluruh pasal yang ke-10. Pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4, Yesus memanggil murid-muridnya. Dilanjutkan ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-15, Yesus mengutus murid-murid yang dipanggil itu. Kemudian ayat 16 sampai dengan 39 dipaparkan apa konsekuensi dari seorang yang dipanggil dan diutus. Selalu ada resiko menjadi murid Kristus. Nah, dilanjutkan dengan ayat 40 sampai dengan 42. Yesus menunjukkan apa yang akan diterima bukan oleh para murid yang diutus, melainkan oleh orang-orang yang menyambut para murid utusan Kristus itu. Jadi hanya ada satu jenis murid yang diutus Yesus. Tidak ada kelas atas, kelas bawah. Hanya ada satu orang Kristen
yang dipanggil dan diutus. Tetapi kenapa tema kita memperlihatkan ada dua jenis orang Kristen atau dua jenis manusia? Yang satu penyambut dan yang lain adalah upahan. Sebab sebenarnya kedua jenis ini menampilkan dua cara kita menafsirkan dan memahami teks Alkitab kita ini. Sebab kita setiap kali membaca Alkitab tidak membacanya dengan kepala kosong, bukan? Selalu ada prapaham yang sudah kita miliki bahkan sebelum kita membaca sebuah teks. Sudah ada sebuah konsep yang menuntun kita di dalam membaca kitab suci. Ada orang yang membiarkan konsep awalnya itu kemudian dikoreksi setelah dia membaca Alkitab. Ada yang membiarkan konsep itu justru mengaturnya untuk menentukan apa maksud Alkitab sesuai dengan yang dia kehendaki. Misalnya saya pernah bertemu dengan seseorang yang berkata, "Pak Pendeta, ya, saya membaca di dalam Matius 21 ayat 22. Yesus berkata, mintalah apa saja maka engkau akan menerimanya." Dan saya mengiyakan dan mengaminkan teks itu. Benar dan amin. Saya minta apa saja, Allah akan penuhi dan pasti akan memberikannya. Ya. Itu jelas. Lalu saya bertanya kepada orang itu, jadi menurut Anda teks itu harus ditafsirkan harfiah? Apa yang tertulis itulah yang dimaksud? Oh iya, harfiah. Saya minta apa? Allah pasti akan berikan. Lalu saya katakan kepada orang itu, bagaimana dengan teks lain? Misalnya Matius pasal yang ke-19 ayat 21. Yesus berkata, jika engkau mau sempurna, juallah semua harta milikmu dan berikanlah semuanya kepada orang miskin dan ikutlah aku. Menurut saudara itu harfiah atau tidak? Cara kita membacanya. Lalu orang itu berpikir keras, kalau itu menurut saya tidak harfiah. Ya. Tentu maksudnya tidak begitu kita menjual semua harta milik kita. Maksudnya adalah, dan dia mulai menggurui saya, maksudnya adalah kita harus mengutamakan Allah lebih daripada manusia, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi bukan benar-benar memberikan semua milik kita kepada orang miskin. Nah, maka pertanyaan saya adalah, siapa yang menentukan ayat yang satu dipahami secara harfiah dan ayat yang lain tidak boleh dipahami secara harfiah? Kebutuhan kita, kepentingan kita yang seringkali menuntun, memaksa kita untuk menetapkan apa maksud firman Tuhan. Dengan kata lain, egoisme dan egosentrisme yang penuh dosa itu bisa menelusup masuk, menyisip masuk, dan kemudian menuntun kita dalam memahami sabda Tuhan. Oleh karena itu, pada hari ini mari kita waspada dan cermat, bukan hanya membaca Alkitab, tetapi juga membaca batin kita ketika membaca teks dari Injil ini, dan bertanya, orang macam apakah saya ketika saya membaca kitab suci ini? Setidaknya ada dua jenis manusia yang membaca dan mendekati teks ini dengan dua cara yang berbeda. Yang pertama adalah yang saya sebut manusia upahan. Orang Kristen upahan, yaitu orang-orang yang akan membaca Matius 10 ayat 40 sampai dengan 42 ini dengan kacamata upah. Kita memakai kacamata uang, keuntungan, upah, reward, hadiah, dan kemudian memasukkan kacamata atau perspektif itu ke dalam teks ini. Maka struktur berpikir orang Kristen upahan adalah, apa yang aku berikan harus memberi keuntungan berlipat ganda kembali kepada aku. Aku memberi kepada Allah, lalu Allah
harus membalasnya berlipat ganda kepadaku. Dan tiba-tiba Allah menjadi seperti sebuah vending mesin. Anda tahu vending mesin? Kita masukkan koin, cemplung, B5 dan Coca-Cola pun kemudian keluar. Kita melakukan aksi, Allah bereaksi. Dan bahasa agama, bahasa teologis, bahasa kitab suci pun dipakai. Siapa menabur sedikit, dia menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Dan tiba-tiba bagi orang-orang semacam itu, ayat 41 dan 42 dari bacaan kita terdengar menggiurkan. Sebab dikatakan di sini, kalau saya menyambut nabi atau orang benar, saya akan mendapat upah nabi atau orang benar itu. Saya harus katakan kepada Anda semua bahwa cara berpikir semacam ini sungguh-sungguh toksik, sungguh-sungguh berbahaya bagi iman Kristen, sebab kekristenan kemudian kehilangan wataknya yang paling mulia, watak yang paling luhur, yaitu apa? Anugerah, rahmat, grace yang diberikan secara gratis oleh Allah tanpa harus didahului oleh tindakan kita, pemberian kita, amal kita, perbuatan baik kita. Dan itulah anugerah yang mendasari seluruh iman percaya kita. Sebab Allah selalu memberi di dalam ketidakpantasan kita. Allah menganugerahkan rahmat dan cintanya secara mengejutkan, tidak terduga. Ia diberikan tanpa ada kebaikan apapun dari pihak kita. Oleh karena itu anugerah, bahkan berkat Allah tidak pernah boleh kita pahami sebagai upah dari kebaikan kita. Anugerah tidak pernah bisa menciptakan orang-orang Kristen upahan. Lalu bagaimana dengan teks-teks Alkitab termasuk Matius 10 ayat 41 dan 42 ini yang seolah-olah mengajarkan adanya upah yang kita terima berkat tindakan yang kita lakukan. Bagaimana kita harus memahaminya? Bagaimana dengan teks-teks lain yang seolah-olah mengajarkan bahwa kita melakukan sesuatu, memberikan sesuatu kepada Allah, dan Allah akan mengembalikan, bahkan berlipat-lipat ganda. Misalnya kalau kita melihat dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9, 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7, ada satu ayat atau 2 ayat di sini yang sangat favorit dibacakan bahkan oleh para penatua sebelum persembahan, mungkin supaya persembahannya banyak, yang berbunyi begini, saudara, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Paulus kemudian lanjutkan ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, coba perhatikan baik-baik, saudara. Paulus menasihatkan ketika engkau memberi, jangan sedih, jangan terpaksa, tapi dengan kerelaan. Seandainya yang membaca adalah orang Kristen upahan, maka tentu dia tidak akan terpaksa. Pasti dia dengan rela memberi. Tidak akan sedih. Kenapa? Karena Allah pasti akan memberikan. Dan lebih banyak daripada yang dia berikan kepada Allah. Maka Paulus tidak akan perlu mengatakan jangan sedih. Pasti tidak sedih. Jangan terpaksa. Oh, pasti saya tidak akan terpaksa. Rela hatilah. Oh ya, pasti saya akan rela hati. Karena saya akan mendapat lebih banyak lagi. Tetapi kenapa Paulus mengatakan, menasihatkan, jangan sedih.
rela hatilah, jangan terpaksa. Karena besar kemungkinan orang-orang Korintus yang dia sapa itu memberi dalam keterpaksaan. Besar kemungkinan bahwa mereka akan memberi dengan ketidakrelaan. Dan itu berarti mungkin ada pemahaman yang berbeda yang harus kita miliki ketika membaca ayatnya yang ke-9 ini. Siapa menabur sedikit akan menuai sedikit, menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya. Kita ingat secara bahwa bagian Alkitab ini, kalau kita lihat judul yang diberikan oleh LAI, dikatakan pengumpulan uang untuk Yerusalem. Yerusalem yang miskin, dan Paulus kemudian memberikan suratnya kepada jemaat Korintus yang kaya raya. Taburlah kepada jemaat Yerusalem dan teladanilah jemaat Makedonia. Jemaat miskin tapi di dalam kemiskinannya mereka kaya dalam kemurahan. Mereka memberi dalam kemiskinannya tanpa pamrih sama sekali. Teladanilah mereka. Dan kepada jemaat Korintus yang kaya itu Paulus berkata apa? Taburlah. Sebab kalau engkau menabur sedikit, pertanyaannya, siapa yang menuai sedikit? Korintus kah? Atau Yerusalem kah? Dan jika engkau menabur banyak, maka pertanyaannya, siapa yang akan menuai banyak juga? Korintus kah? Atau Yerusalem? Dan saya percaya bahwa apa yang Paulus ajarkan adalah ketika jemaat Korintus menabur sedikit, jemaat Yerusalem akan menuai sedikit. Ketika jemaat Korintus menabur banyak, jemaat Yerusalem akan menuai banyak juga. Jadi siapa yang menabur tidak akan menuai apa yang dia tabur. Orang lainlah yang akan menuainya. Mengapa saya bisa mengatakan demikian? Karena kalau kita membaca misalnya Yohanes 4 ayat 37, di sana dikatakan dengan sangat jelas begini. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa. Apa artinya? Semua orang tahu peribahasa. Tiada gading yang tak retak. Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Dan sebagainya, dan sebagainya. Populer, semua orang tahu. Dan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 37 mengatakan benar peribahasa ini, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Dengan kata lain, yang menabur berbeda dengan yang menuai. Dan orang-orang Korintus tahu cara menabur menuai semacam itu. Dan ketika Paulus berkata taburlah, mereka tahu mereka tidak akan menuai. Kenapa? Karena mereka sudah menuai sebelumnya. Mereka sudah diberkati Allah. Mereka sudah dirahmati Allah. Mereka sudah dicintai Allah. Dan sekarang mereka harus merespons dengan penuh syukur dengan menabur ke tempat lain, yaitu jemaat Yerusalem. Dengan kata lain, saudara, 2 Korintus pasal yang ke-9 ini bicara bukan soal paying back kepada Allah, membayar kembali kepada Allah, tetapi paying forward, meneruskan berkat Allah yang kita terima kepada pihak lain, orang lain. Kita tidak paying back to get more, membayar supaya dapat lebih, tapi paying forward because we have gotten a lot. Kita sudah menerima banyak, terlalu banyak bahkan. Maka ketahuilah bagaimana orang Kristen upahan seringkali menafsir ayat-ayat semacam ini dengan hanya satu pemikiran. Saya mau memberi karena saya akan menerima lebih buat saya. Nah, tipe yang kedua adalah manusia atau orang Kristen penyambut.
Mengapa menyambut? Karena di dalam Matius pasal yang ke-10 yang kita baca ini, Yesus mengatakan bahwa ketika ia mengutus para muridnya, orang-orang akan menyambut mereka, menyambut orang benar, menyambut nabi, menyambut para murid itu. Nah, berbeda dengan orang Kristen upahan, orang Kristen penyambut menyadari bahwa hidup ini terpusat kepada Allah yang kita kenal di dalam Yesus, yang memberikan anugerah dan memanggil kita untuk ikut di dalam misi Allah. Misi Allah di dalam Yesus itu ditunjukkan melalui pengutusan para murid. Maka harapan Yesus tentulah orang-orang yang menyambut utusan ini akan berjumpa dengan para murid, dan mereka justru akan berjumpa dengan Dia yang mengutus para murid itu, yaitu Yesus sendiri. Ya. Dan dengan demikian, ketika orang-orang ini menyambut para murid, mereka sebenarnya sudah menyambut Yesus, dan dikatakan pada ayatnya yang ke-40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku, yaitu Bapa di surga. Menarik bukan? Jadi Yesus mengajarkan sebuah prinsip penghadiran yang sangat luar biasa. Ketika kita menampilkan keramah tamahan kita, menyambut orang asing, termasuk murid-murid Tuhan, di dalam wajah orang-orang yang kita sambut itu, kita menemukan wajah Kristus. Kita menyambut Kristus sendiri dan bahkan menyambut Bapa yang sudah mengutus Yesus Kristus. Allah hadir di dalam Kristus, Kristus hadir di dalam wajah orang-orang yang kita sambut. Dan itulah manusia-manusia penyambut. Nah, pesan ini sangat konsisten dengan apa yang dikatakan oleh Yesus misalnya di dalam Matius pasalnya yang ke-25. Sebuah bagian yang sangat indah. Yesus berkata, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi setelah kita menemukan di sini ada dua prinsip yang saling terkait dan sama pentingnya. Prinsip yang pertama adalah bahwa Kristus hadir di dalam diri sesama, termasuk orang asing, orang hina, orang yang paling kecil di antara yang lain. Dan karena itu sambutlah mereka, dan Anda sudah menyambut Kristus sendiri. Tetapi prinsip yang kedua yang sama pentingnya adalah bahwa kehadiran kita sendiri bisa juga menghadirkan Kristus bagi orang lain, bagi sesama kita. Bagi banyak orang kita adalah orang asing. Dan ketika kita berjumpa dengan mereka, semogalah mereka berjumpa bukan hanya dengan wajah kita, tetapi menemukan wajah Kristus di dalam wajah kita. Dan dengan demikian, mereka lebih berjumpa dengan Kristus ketimbang dengan kita sendiri. Nah, itulah dua prinsip yang selalu harus kita ingat baik-baik. Dan prinsip ini yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh orang-orang Kristen upahan. Oleh manusia-manusia upahan. Manusia-manusia yang mungkin berbaik hati pada sesama menyambut mereka karena mereka menginginkan upah, menginginkan balasan yang lebih besar lagi. Hari ini, Anda dan saya ditantang untuk menjawab, orang Kristen macam apakah saya? Orang Kristen macam apa Anda? Sambutlah orang-orang yang kau jumpai, dan engkau akan berjumpa dengan Yesus. Dan bahkan Allah yang mengutus anaknya itu. Jumpailah orang-orang lain, dan jadilah wajah Kristus, sehingga orang melihat Kristus di dalam hidupmu. Semoga renungan yang akan segera saya akhiri ini mengganggu Anda, mengganggu dengan sebuah kesadaran baru, bahkan dua kesadaran baru. Pertama,
Setiap kali saya berjumpa dengan sesama, apakah orang lain bisa melihat Kristus dan percaya kepadanya? Ataukah orang yang melihat wajah dan kehidupan kita justru melihat wajah yang berlawanan dengan wajah Kristus, dan mereka malah menjauh dari Kristus? Apakah itu mungkin? Sangat mungkin. Dan yang kedua, mulai hari ini, milikilah sebuah disiplin rohani yang baru dengan pertolongan Roh Kudus untuk berani mencari, melihat, menemukan wajah Kristus, bahkan wajah Allah sendiri. Setiap kali engkau melihat wajah sesamamu, bahkan orang asing, mintalah kekuatan dari Roh Kudus supaya setiap kali engkau melihat orang lain, dimulai dari orang yang paling dekat dengan kita, keluarga kita, sahabat kita, rekan kita, tapi juga orang-orang asing, orang-orang yang tidak seiman dengan kita, orang-orang yang tidak sesuku dengan kita, orang-orang yang kerap kali memunculkan rasa tidak nyaman buat kita. Mintalah supaya engkau dimampukan untuk melihat wajah Kristus. Dan ketika itu terjadi, upahmu kau terima. Engkau berjumpa dengan Kristus sendiri. Orang Kristen upahan fokusnya selalu adalah aku, dan aku. Tetapi orang Kristen penyambut rindu melihat wajah Kristus. Dan Kristus pasti rindu memperlihatkan wajahnya kepada mereka melalui wajah sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati mata kita untuk mampu melihat wajah Allah, memberkati wajah kita supaya mampu memperlihatkan wajah Kristus bagi sesama kita. Terpujilah Kristus. Amin.